Oke ya, jadi setelah UTS ini ya kita ada prakteknya, artinya kita mempunyai sebuah project yang nantinya ada sebuah produk. Gitu. Saya pengen sistem operasi lanjut ini sama seperti bahasa pemrograman. Gitu. Ya di bahasa pemrograman kalian kan buat program kan, di endingnya kan, di UAS-nya biasanya seperti itu kan. Nah, saya pengen sistem operasi juga ada sebuah produk yang kalian hasilkan. Gitu. Jadi nggak hanya sekedar teori-teori aja. Nah, jadi untuk sistem operasi lanjut ini, ya, prakteknya kita akan membuat sebuah remastering, ya, remastering distro ya, distro Linux yang kita pakai mungkin yang paling umum, paling familiar, yaitu Ubuntu, ya, karena paling gampang dan toolsnya banyak, gitu. Nah, mungkin untuk sekarang saya nggak akan langsung ke ininya, ke prakteknya. Tapi di sini saya akan menjelaskan dulu maksud dari remastering itu seperti apa, caranya secara garis besar ini seperti apa, gitu. Ya, jadi untuk pertemuan kita setelah UTS ini nggak terlalu banyak dulu ya untuk pertama, gitu. Ya, tapi nanti uh, mungkin di pertemuan berikutnya ya kita bahas si remastering ini langsung ke prakteknya, gitu. Nah, ini ada sedikit kendala mungkin ya ketika kita melakukan remastering, yaitu spek komputer dari kalian. Nah, saya belum tahu nih kalian punya spek komputer seperti apa. Karena ketika melakukan proses remastering, ini butuh spek komputer yang lumayan tinggi. Gitu. Ya, karena kita akan menjalankan mesin virtual, kita akan menjalankan VirtualBox. Di dalam VirtualBox-nya ini kita juga akan naruh si OS yang akan kita remastering, gitu. Yang nanti tentunya harus punya space yang gede, gitu. Jadi kalau kemarin kita nginstal Linux mungkin kamu spare-nya cuma 20 giga gitu. Nah, ini kita tambahin lagi jadi minimal 30 giga. Itu lebih besar daripada 30 giga boleh. Ya, space hard disk-nya ya, hard disk virtualnya. Ya, gitu kemarin kan install mungkin cuma 20 giga kan kemarin yang kalian udah install. Nah, ini harus gede. Dan yang kedua, ini harus punya akses internet. Ya, jadi harus ada akses internet. Nah, ini mungkin untuk meringankan aja ya, saya buatnya kelompok aja. Ya, jadi satu kelompoknya juga jangan banyak-banyak, 4 kelompok. Ya, nanti bisa kalian diskusiin. Ya, ya jadi bagi yang tidak mempunyai spek komputer yang tinggi, nah bisa ngikut sama kelompoknya. Gitu. Jadi nggak apa ya nggak tetap bisa ngikutin lah intinya, tetap bisa ngikutin. Oke, nah kita langsung mulai aja. Saya mau share dulu nih screen-nya. Nah, gini. Ya, jadi remastering kita Ubuntu 7.10 ini bebas ya Ubuntu mau berapa. Tapi saya sarankan yang ya 7.10 di atasnya juga boleh ya, jangan di bawahnya ya. Karena repositorinya udah nggak di support lagi kalau yang bawah-bawah yang 18. Sekarang yang masih support tuh yang 18 ke atas gitu. 7.10 juga ini udah mulai repositorinya udah mulai nggak disupport nih. Ya, jadi di atas ini boleh, di bawah ini jangan. Ya. Nah, kenapa kita memilih Ubuntu untuk meremastering? Yang pertama merupakan distribution GNU Linux turunan Debian yang sponsori oleh Chronicle Ltd. Ya, jadi si Ubuntu ini ya turunan dari Debian. Ya, jadi yang pernah saya bahas bahwa Linux ini pertama dibuatnya kernelnya dibuat sama si Linus Torvalds. Nah, Linus Torvalds nanti ngelempar itu ke publik, nanti di setiap komunitas buat sebuah distro Linux, ya, distribution Linux. Ya, distribution Linux-nya itu
yang induknya gitu. Jadi ada Debian, ada Red Hat, gitu, ada Slack. Nah, itu distribusi induknya. Nanti dari Debian nih nurunin Ubuntu. Nah, macam-macam. Dari Red Hat nurunin CentOS, nurunin Gentoo dan lain-lain gitu. Dari Slack nurunin Slackware, dari SUSE nurunin OpenSUSE gitu dan lain-lain. Nah, jadi turunan-turunan ya sistemnya. Nah, kalau Ubuntu kenapa kita pilih? Karena dia disupport sponsori oleh Canonical. Ya, jadi ketika kita pakai Ubuntu, jangan khawatir. Ubuntu ini distro yang ibaratnya aman lah secara finansial nih, gitu. Ya, developernya dikasih duit lah, ya diupah gitu sama si PT Canonical ini. Canonical ini perusahaan di Afrika Selatan ya, di Afrika Selatan dia yang ngasih kalau di Indonesia mungkin namanya CSR lah, gitu. Jadi ngasih sumbangan ya, hibah, bantuan kepada para pengembang-pengembang Ubuntu. Jadi Ubuntu masih tetap sistemnya masih komunitas, belum dimiliki sama perusahaan. Ya, beda sama si Red Hat. Nah, itu udah dimiliki sama perusahaan. Kalau Ubuntu, Debian itu masih dimiliki komunitas. Nah, si perusahaan Canonical ini juga nggak memiliki, tapi dia hanya mensupport aja. Nah, berikutnya lagi Ubuntu user friendly. Nah, jadi buat yang baru belajar Linux pun tetap masih bisa ngerasa nyaman lah pakai Ubuntu karena tampilannya ya ini bisa dilihat ini ya nggak jauh-jauh beda sama si Windows gitu. Aplikasinya juga nggak nggak aneh-aneh gitu. Kita masih familiar gitu. Kalau mau browsing bawaannya dia ada Mozilla Firefox gitu. Kalau mau main Office ya dia ada LibreOffice yang sekarang juga tampilannya makin lama makin mirip Microsoft Office gitu dan nggak ngerasa susah banget ketika kita pindah dari Windows ke Linux gitu karena aplikasi ke aplikasinya ya masih mirip-mirip ya, kalau kita pakai Ubuntu. Terus memiliki repositori yang sangat besar ya, repositori itu ya sama lah kalau di Android itu namanya App Store ya, karena Android pun turunan dari Linux, makanya dia mengadoptasi dari si Linux ini ya. Kalau di Linux namanya repositori. Repositori intinya kumpulan atau tempat aplikasi ya, aplikasi software library gitu, modul yang ada pada sistem operasi ya, atau yang ada pada distro gitu ya, distro Linux gitu. Jadi sama lah kayak App Store. Jadi intinya kalau kita di Linux enaknya tadi harus pakai internet gitu. Beda kalau Windows ya, kalau Windows nggak ada internet juga nggak masalah, tinggal download dari warnet misalnya, bawa ke rumah tinggal diinstal bisa. Nah, kalau Linux nggak bisa begitu. Nah, kadang-kadang yang file yang kita download gitu butuh lagi dependensi, butuh lagi library yang harus di-download lagi gitu. Karena ya sistemnya dia nggak, biasanya developer aplikasi Linux nggak satu bundle gitu dibuatnya gitu, tapi kita harus ngambil tambahan-tambahan aplikasi lagi gitu di internet. Nah, jadi memang ya mungkin kalau sekarang udah nggak jadi keluhan ya, karena internet udah mulai gampang. Itu kalau dulu ya pengguna Linux jadi keluhan, itu karena internetnya susah. Itu. Oke, berikutnya memiliki komunitas dan forum yang besar di dunia. Nah, ini Ubuntu ini salah satu distro yang besar, banyak penggunanya di dunia, ya yang aktif. Ya, di Indonesia juga ada komunitasnya. Mungkin tapi sekarang saya mungkin atau saya nggak update atau mungkin memang udah nggak ada ya komunitas Ubuntu di Indonesia. Udah mungkin ada tapi nggak seaktif dulu. Dulu saya tahun 2000 awal lah, 2010, 2009, 2007 itu aktif banget nih komunitas Ubuntu Indonesia. Itu jadi kita bisa nanya di situ. Di situ ada orang yang ngoprek Ubuntunya, ada yang dia jadiin router, macam-macam gitu ya. Kita bisa belajar di situ, banyak bisa nanya di situ. Tapi mungkin sekarang udah mungkin agak kurang nih ininya keaktifannya ya di si komunitas Ubuntu Indonesia gitu. Nah, itu alasan kita kenapa memilih Ubuntu untuk dijadikan remaster.
Nah, apa yang baru? Nah, ini sih sebenarnya tentatif, ini nggak perlu saya jelaskan ya. Jadi di Ubuntu ini ada namanya ya desktop environment ya. Desktop environment-nya dia pakai GNOME. Ya, jadi desktop environment itu apa sih? Desktop environment itu ya tampilan desktopnya gitu ya, kayak tata letak ini ada di sini gitu, yang ngatur jendelanya. Kalau di Windows jendela close minimize itu di sebelah kanan. Nah, kalau si GNOME ini ada di sebelah kiri. Nah, itu desktop environment yang ngatur. Ya, terus ada lagi ada GDM sebagai display manager. Nah, ini GDM ini ya manajernya gitu, manajer dari si GNOME-nya. Nah, ini ya contoh yang gini, ya sama lah kayak Windows. Ketika kita membuka banyak aplikasi, terus kita tab, nah ini kita nanti dihadapkan banyak jendela-jendela ini, kita bisa pilih. Nah, ini yang ngatur adalah si GDM. Nah, terus berikutnya No 32 bit desktop image. Nah, ini sebetulnya jadi kendala ketika kita masih menggunakan laptop yang masih atau komputer yang masih 32 bit karena dia tidak menyediakan ya arsitektur untuk 32 bit. Tapi untuk sekarang saya rasa ya laptopnya atau komputernya sudah 64 bit gitu, kayak udah pakai Core i3 ya, Core 2 Duo, nah itu udah 64 bit. Tapi kalau masih pakai Celeron Pentium 4, nah itu ada yang 32, ada yang 64 gitu. Nah, ya tapi ya Ubuntu sekarang udah nggak support nih yang 32. Ya, itu ya kendalanya. Jadi lebih kalau dipaksakan kayaknya nggak bisa yang install nih, nggak bisa diinstal gitu kalau yang 32. Kalaupun bisa pun berat pastinya gitu karena arsitekturnya beda. Oke. Nah, kita sekarang bahas apa itu remastering. Ya, remastering artinya memodifikasi ya ISO yang sudah ada dengan menambahkan, menghapus paket dan mengubah konfigurasi sistem. Nah, jadi ini intinya remastering ini kita memodifikasi OS ya dalam keadaan dia belum diinstal. Nah, jadi dia ketika jadi ISO, nah ini kita bisa memodifikasi. Jadi kita masuk ke ISO-nya, intinya kita lihat di aplikasi apa aja yang terinstall. Kalau di Linux biasanya udah ada aplikasi bawaan ya, beda kalau di Windows. Kalau di Linux ya LibreOffice itu udah pasti ada, gitu. Si Mozilla Firefox itu udah pasti ada. Nah, jadi kita bisa menambahkan lagi aplikasi lagi nanti ketika orang itu nginstal ya hasil dari remastering ISO yang kita buat, nah dia nggak perlu lagi nginstal lagi aplikasi-aplikasi yang dia butuhkan gitu karena udah sudah kita install ketika ada di ISO gitu. Tapi ya ISO-nya makin lama makin gede pastinya gitu. Paham ya maksudnya itu remastering. Nah, di sini kita ada tools-nya namanya Ubuntu Customization Kit ya atau UCK namanya ya. Ya, tools ini digunakan untuk membuat custom ISO Ubuntu dan turunannya sesuai dengan pengguna. Nah, jadi si UCK ini ya intinya fungsinya biar kita bisa ngebongkar ya ISO yang bawaannya, ISO defaultnya Ubuntu. Nanti kita bongkar, kita bisa masuk ke dalam situ, nah, baru kita bisa memodifikasi. Itu karena ada Ubuntu Customization Kit. Nah, ini enaknya di Ubuntu ya karena ada ini ya, gitu. Jadi khusus. Jadi kalau di distro lain ada softwarenya, cuman nggak khusus untuk distro itu. Kalau di Ubuntu ini ada, udah namanya udah Ubuntu. Ubuntu Customization Kit ya. Berarti emang diperuntukkan untuk Ubuntu dan turunannya ya. Jadi kalau misalnya kamu mau nge-remastering Ubuntu, ada Kubuntu ya. Nah, itu bisa pakai Ubuntu Customization Kit. Nah, dasar untuk remastering pertama dasar perintah bahasa seperti nah ini kemarin, makanya saya ajarkan kalian untuk bisa sedikit perintah-perintah dasar atau bash scripting yang ada di Linux.
ya, CD, LS, MV, RM, dan lain-lain. Ya, ada CP, ya, copy, dan lain-lain. Nah, itu wajib kalian miliki kemampuan itu ya untuk bisa melakukan remastering ini. Terus penggunaan paket manajemen ya, paket manajemen itu intinya kita bisa menginstal aplikasi di Linux. Nah, ini karena gampang nih misalnya karena kita connect internet. Tapi kalau nggak connect internet, wah lumayan instalnya. Ya, karena kita ada akses internet, maka penggunaan paket manajemen ini gampang atau menginstal aplikasi lebih gampang. Nah, terus tidak dibutuhkan skill bahasa pemrograman. Ya kalau bisa, kalau punya ya lebih enak gitu. Kalau bisa bahasa C misalnya, nah ini lebih enak. Kalau bisa bahasa Python, nah ini lebih enak gitu. Kalau untuk remastering, tapi nggak bisa pun nggak masalah. Tuh. Nah, perintahnya dasar apt ya ini perintah dasar dari paket ini ya, paket manajemen atau apt. Menginstal paket ini bisa pakai apt install nama paket, menghapus apt remove nama paket ya. Yang beda di ini install nih remove itu doang. Tapi ya tadi syaratnya harus akses internet. Terus mencari paket berdasarkan nama bisa apt search, nah, terus nama paketnya. Nah, terus memasang paket .deb. Nah, ini ada juga paket yang udah atau paket atau ini ya atau aplikasi ya, gitu ya. Jadi saya nyebutnya aplikasi deh. Jadi ada aplikasi memang yang dibuat khusus untuk keluarganya Debian di .deb. Ya, karena si Ubuntu keluarga Debian, berarti .deb. Gitu. Jadi ada developer pembuat aplikasi itu yang memang dikhususkan untuk keluarga Debian .deb. Kalau untuk keluarganya Red Hat RPM, nah, ininya .rpm, nah, extensionnya. Kalau ini si Debian ya .deb. Itu memang khusus buat itu. Ya, untuk dibuat khusus untuk Ubuntu itu atau untuk Debian. Nah, cara installnya berarti kalau ini kita download dulu, nah baru kita install dpkg min-i nama paket. Nah ini ada dua kemungkinan. Bisa jadi yang .deb ini udah jadi satu bundle, ya kayak aplikasinya Windows, artinya kita nggak butuh lagi yang namanya dependensi, nggak butuh lagi yang namanya library untuk install aplikasi tersebut, ya langsung install next kelar gitu kasarnya. Tapi ada juga kemungkinan kita harus menginstal library atau dependensi dan itu harus kita cari dari internet. Dan ya susahnya kalau kita nggak ada internet, ya kita harus nyari satu-satu. Jadi ketika kita dpkg min-i, terus nanti dia misalnya ada library yang dia butuhkan, ya ternyata nggak ada di aplikasi tersebut, di paket tersebut, ya mau nggak mau kita harus cari dulu, baru kita kita masukkan. Dan ini juga harus sesuai, harus pas gitu. Nah itu agak susah emang, agak tricky kalau untuk menginstal aplikasi di Linux tanpa adanya internet, agak susah. Ya, tapi kalau dengan ada internet ya gampang. Nah, dia nanti dpkg min-i nama paket, ketika dia membutuhkan paket yang yang untuk aplikasi tersebut, nah dia langsung download dari internet gitu. Ya, terus berikutnya ini alat dan bahan lah, ya, persiapan mastering. Ya, kita download dulu ISO Ubuntu 7.10 atau di atasnya boleh. Terus Ubuntu Customization Kit. Nah, ini kita installnya ketika pas remastering aja gitu ya. Karena ini dari kita download dari internet lah. Nah, ini pre-space-nya 20 sampai 20 GB. Nah, ini harus lebih gede nih. Ini kecil menurut saya. Kasihlah 30 sampai 50 gitu. 60 dia boleh. Kalau kecil ya minimal 30 lah, ini terlalu kecil menurut saya. Jadi nanti kita melakukan remastering ini menggunakan si VirtualBox. Ya, jadi ini sebentar saya share dulu. Nah, jadi nanti kita itu menggunakan VirtualBox. Nah, makanya dibutuhkan laptop atau komputer yang speknya lumayan tinggi karena kita bermain di virtualisasi. Gitu. Jadi ini misalnya ini jadi awalnya kita install dulu
si Ubuntu 17.10-nya ya di VirtualBox, ya ingat space-nya harus lebih gede, 30 giga ke atas ya. Ini kan ini berapa ini? Ini tuh ya 30 giga nih. Ya kalau bisa lebih lah 50 giga. Nah, habis selesai kita install Ubuntu-nya, baru nanti kita upload atau kita kirim lah ya, kita upload atau kita kirim si file ISO-nya gitu ke si Ubuntu yang akan si Ubuntu wadahnya. Jadi ada wadahnya dulu, ada Ubuntu yang diinstal itu sebagai wadahnya, ada ISO yang nanti akan kita remastering. Nah, seperti itu. Nah, nanti kita akan masuk ke dalam sistem yang ada di dalam ISO tersebut. Jadi bukan masuk ke dalam sistem yang wadahnya si Ubuntu itu, bukan. Gitu. Ya, paham ya maksudnya ya, logikanya. Nah, gitu. Jadi udah itu aja sih. Ya, intinya kita harus punya ISO-nya, pakai VirtualBox atau pakai VMware, bebas. Space-nya juga harus lebih gede nih, ya 30, minimal 30, lebih bagus. Nah, udah ini mah notepad mah untuk cek log, ini nggak terlalu inilah. Ini tentatif lah. Gitu. Ya, jadi yang kita butuhkan ini, ya akses internet, sama VirtualBox. Ya, itu. Ya, sama ya laptop yang bagus lah, yang agak bagus gitu. Oke. Nah, remastering untuk apa? Nah, ini ada kategorinya. Ya, jadi kita di sini ketika nanti proses remastering, saya pengen ada temanya. Jadi satu kelompok nih, misalnya kelompok A, ya. Misalnya kelompok A itu orang-orangnya misalnya ada Aizar, ada Amanda Hana, ada Bintang, ada Diva. Nah, 4 orang itu misalnya saya tugaskan, ya sekarang karena bulan Ramadan nih, saya tugaskan dia membuat distro Linux, ya distro remastering Linux yang bertemakan Islami, ya, yang bertemakan bulan Ramadan. Ya berarti nanti aplikasi-aplikasi yang diinstal ya ketika proses remastering adalah aplikasi yang menunjang kegiatan bulan Ramadan ini. Ya, contoh ada Quran digital, ada pengingat sholat, gitu, ada kumpulan hadis, sama macam-macam. Nah, ini untuk referensinya, Pak, saya kan belum tahu Pak aplikasi-aplikasi Linux yang yang mendukung tadi bulan Ramadan itu, yang aplikasi-aplikasi Islam itu saya nggak tahu. Nah, ini kebetulan banget ya, kebetulan banget ini ada distro buatan Indonesia lah, Indonesia, dan ini keturunan Ubuntu. Nah, ini dia sudah buat apa namanya distro untuk kegiatan bulan Ramadan ya. Bulan Ramadan aja sih sebenarnya, distro Islami lah. Nah, ini kita bisa lihat contohnya kayak seperti ini. Nah, namanya Sajadah, kalau pernah dengar. Sajadah Linux. Nah, ini bakal dijual di Tokopedia nih. Sebenarnya download gratis juga bisa ya, dijual tuh, harganya 90.000. Nah, sebenarnya di download gratis juga bisa. Nah, dia juga udah masuk ke DistroWatch ya. DistroWatch itu barometernya si distro-distro Linux gitu. Jadi kalau distro kita remastering kita udah bisa masuk sini, ya berarti sudah diakuin gitu ya secara internasional. Nah, ini udah diakui nih. Nah, ini di web DistroWatch. Nah, kita bisa downloadnya di sini nih. Download di sini. Jadi dia turunan dari Blankon ya, Blankon ya, Blankon. Jadi ada Blankon desktop, ada Blankon sajadah. Nah, ini ada yang versi 32, ada yang versi 64. Nah, ini web resminya Blankon. Nah, ini Blankon. Nah, ini Blankon yang
biasa gitu, bukan yang sajadah. Ini biasa. Namanya ini Uluwatu. Nah, ini orang Jawa tahu nih apa nih Uluwatu nih. Saya nggak tahu nih artinya. Nama daerah di Bali, Pak. Oh, nama daerah di Bali. Nah, iya berarti. Jadi kalau Ubuntu biasanya nama karena tadi ya yang dukungnya konikal. Nah, dia nama-nama hewan yang ada di Afrika gitu. Kalau sekarang udah versi berapa gitu. Kalau ini ininya ya, nama ininya ya. Nah, kalau Windows kan udah 10 gitu. Nah, ini dia namanya dari si distro itu. Nah, ini yang kita ambil contoh tadi yang tadi sajadah, ini yang sajadah ya. Nah, yang sajadah. Nah, ini kita bisa lihat. Jadi sebaiknya kamu download dulu, terus kamu install, kamu coba ini di sajadah, kamu lihat aplikasi-aplikasi apa aja yang ada di dia. Ya, kamu cobain aplikasinya. Nah, kalau udah tahu itu semua, baru nanti kamu buat lagi cita rasa yang kamu buat gitu. Jadi remastering yang cita rasa kamu buat gitu, yang beda dikit lah dari si sajadah gitu. Walaupun rujukan utamanya si sajadah sebagai referensi kita. Nah, ini dia nih. Kalau ini kita kan belum install, kita bisa lihat ngintip lah di dalamnya ada apa, ada Kio, ya Al-Quran di digital library. Nah, ini apa nanti? Ya kita harus tahu dulu ya, kita harus lihat dulu. Ada Jack, ya Al-Quran terjemahan dan suara tartil online. Berarti ini Al-Quran digital ya, digital terjemahan ya. Bisa begitu ya mungkin. Minbar, waktu sholat pengingat, ya ini ajan ini kayaknya sih. Dan lain-lain ya, ada Nawala DNS. Nah, ini enak nih. Dia pasti kalau udah pakai OS-nya si Sajadah ini, udah include sama Nawala DNS filter. Jadi aman buat anak-anak gitu. Apalagi jadi nggak mungkin ada website yang nggak bener lah, itu udah difilter. Nah, jadi gitu ya. Nah, ini kita ada temanya masing-masing. Gitu. Nanti ada temanya edukasi. Nah, edukasi itu ada, kamu bisa nyari referensinya Edubuntu. Ya, ada tuh Edubuntu. 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 Nah, ini kamu juga bisa download, kamu lihat, kamu ya explore lah. Kamu cari tahu Edubuntu ini software-software yang bisa apa aja sih gitu. Nah, biasanya ini aplikasi-aplikasi yang menunjang untuk belajar. Ya, ada aplikasi astronomi, saya dulu pernah install. Jadi aplikasi-aplikasi kimia gitu ada di dia. Nah, ini bisa kita download ya. Nggak ini juga ya, nggak aktif nih, dia cuma sampai terakhir di 14. Nggak ada pengembangan lagi nih. Coba kita lihat di sini. Iya, 14 terakhir. Berarti nggak ada upgrade terbaru nih dari si Edubuntu. Karena Ubuntu udah versi berapa? Ubuntu Nah, ini Ubuntu sekarang ini udah versinya. Nah, ini dia ada dua ya, ada Ubuntu server, ada desktop ya. Maka ada Ubuntu Cloud sekarang sama Ubuntu for IoT, ada Ubuntu Force, banyak nih sekarang udah Ubuntu versinya. Nah, ini yang desktop nih. Nah, udah versi yang terbaru nih 2010. Kalau ini LTS, jadi ada dua ya kalau di Ubuntu. Ada LTS itu long term support, ada yang biasa reguler. Ya, yang LTS ini disupport sampai 4 tahun dia. Ini sampai until 2025. Nah, sampai 2025 ini masih disupport. Gitu. Kalau ini sampai 2021. Nanti berarti ada lagi Ubuntu 30.4. Nah, gitu. Ya, jadi dia sampai 2021 gitu. Kalau ini panjang. Kalau saya sarankan pilih yang LTS aja gitu. Walaupun memang
Kalau LTS ya lebih jadul gitu, karena kan ini lebih baru, pasti ada pembaharuan di 2010 ini ada penambahan fitur. Gitu. Tapi kalau mau coba ya nggak apa-apa, coba-coba aja. Kalau karena kita enak sekarang pakai punya virtualisasi, ada VirtualBox, kita coba yang 2024 kayak gimana sih LTS, yang 2010 bagaimana sih, nah itu bisa kita coba lah. Oke. Ya, jadi gitu ya, nanti intinya ada pembagian kelompok. Nah, ini ada untuk keamanan, buat hacking. Ya mungkin udah pada tahu ya, ada Kali Linux. Nah, kamu juga bisa buat Kali Linux sendiri, versi kamu sendiri keamanan. Nah, jadi kamu bisa dulu Kali Linux kayak tadi, sama metodenya eksploitasi dulu ada apa aja sih. Nah, nanti kamu buat di versi Ubuntu-nya. Gitu. Nanti kita bagilah tema-temanya. Kita bagi kelompok, terus kita bagi tema-tema remastering-nya. Ya, atau kita pengen juga versi yang ini kan temanya keseharian, server, edukasi, keamanan, dan lain-lain. Nah, ini ada yang temanya desain grafis. Gitu. Mungkin selama ini pakai Photoshop, pakai Corel Draw, atau pakai Adobe Illustrator. Nah, itu kan yang pasti saya yakin bajakan lah. Nah, karena yang aslinya mahal kan. Pasti bajakan. Nah, Linux juga ngasih solusi gitu buat yang main di desain grafis, dia ada yang versi open source gitu. Nah, kalau misalnya di Linux ada yang namanya GIMP. Nah, ini Photoshop-nya Linux. Di Windows juga ada, dia di Windows juga bisa dia. Gitu. Dan ini gratis, free. Gitu, dibandingkan kalau kita pakai Photoshop. Nah, terus lagi ada Inkscape. Inkscape. Nah, Inkscape. Nah, Inkscape ini ya kayak Corel Draw lah. Nah, ini kalau kita lihat sini. Nah, nih. Gini kayak Corel Draw atau kayak Adobe Illustrator. Ya, buat apa nih? Motion ya. Nah, terus ya ini bisa jadi alternatif buat yang suka desain grafis gitu. Dan yang alangkah enaknya lagi kan fungsi kita remastering ini nggak perlu lagi nginstal satu-satu. Jadi kamu udah buat nih, ya tadi contoh remastering untuk keperluan desain grafis. Ya orang tinggal nginstal si software, tinggal nginstal OS itu, udah otomatis software-software tadi, keperluan desain grafis itu udah include. Nggak perlu nginstal lagi atu-atu gitu. Nah itu fungsi dari kita melakukan remastering. Jadi kita buat OS rasa kita sendiri lah. Kita bisa juga kok buatin desktopnya, gitu. Kita pilih desktopnya, kita juga bisa buatin wallpapernya, gitu. Atau logo kita pun bisa, logo. Kita buat logo nih, kamu ya yang ngerti bisa buat logo. Jadi ketika instalasi, ya kan kalau Windows kan muncul logonya, nah itu instalasi bisa muncul logo kamu, gitu. Bisa seperti itu. Gitu. Kalau mau bener-beneran di-explore nih, remastering. Tapi saya nggak menuntut seperti itu ya. Kamu kalau itu nilainya lebih lah. Saya yang penting pengennya kamu bisa nge-remastering sesuai dengan temanya aja gitu. Jadi kalau di temanya desain grafis, ya yang kamu instalin di ISO-nya itu adalah aplikasi-aplikasi desain grafis. Kalau temanya tadi tentang agama Islam, ya aplikasi ini. Yang buat non Muslim juga ada ya, Christian Edition itu, Christian Edition, terus ada juga itu Ubuntu Christian Edition. Sebenarnya si Sajar ini terinspirasi dari Ubuntu Muslim Edition. Ini ada nih. Ubuntu Muslim Edition ini dulu ada, nih, tahu sekarang saya. Nah, ada, namanya Sabili namanya. Nah, ini versi internasionalnya. Tuh, ini dia masuk ke DistroWatch Sabili. Nah, bisa di-download di website sabili.org. Oh, udah nggak ada berarti. Oh, udah nggak ada websitenya. Nah, ini udah nggak ada nih Sabili nih. Ya gitu, karena sifatnya komunitas ya, jadi nggak mungkin ya komunitasnya nggak solid. Ya, karena sistemnya nggak ada perusahaan, ya dia kalau mau bubar ya bubar aja gitu.
Ya, kayak tadi ya, si Edubuntu aja cuma sampai 14. Gitu. 14.4 ya, 14.10. Sedangkan si Ubuntu udah sampai 20.10 gitu. Nah, itu karena tadi ya, yang orang terlibat pada proses remastering itu nggak berlanjut gitu. Nah, sama lah mungkin kayak kita juga paling buat sampai buat tugasin doang. Nah, nanti udah selesai ya tugas ya nggak dilanjutin. Ya kalau mau ngelanjutin ya bagus, silakan. Gitu. Kalau mau ngelanjutin. Ya, jadi di Indonesia yang aktif ini, Blangkon ini. Nah, ini aktif nih dia nih. Lanjutin terus. Di Kendal kalau nggak salah ini, ya di Jawa nih ininya. Apa markasnya lah. Ya. Ada juga Gen Cafe. Nah ini ada juga ini buat Indonesia juga Gen Cafe. Cafe Linux. Nah ini pembuatnya salah satu teman saya juga nih. Nah, dia buat Linux-nya rasa banget Windows XP kalau zaman dulu nih. Nah ini kayak gini nih tampilannya. Tahu sekarang masih ada apa enggak nih? Nah udah nggak ada juga tuh webnya. Nah, tapi ini dulu nih dipakai buat warnet-warnet Linux. Ya, itu saking gencarnya, ya dulu tuh ada isu sweeping tuh Microsoft. Jadi warnet-warnet takut kalau pakai bajakan. Nah, ini solusi pakai Gen Cafe. Tapi benar-benar dibuatnya nih kalau dilihat ini mirip banget kayak XP dulu zaman ini. Gitu kan. Jadi nggak orang ngerasanya bukan pakai Linux tapi ngerasanya pakai Windows. Nah, cuman emang nggak enaknya Linux nih, tapi saya belum tahu nih, saya juga nggak ngikutin. Untuk pengguna game ya, saya nggak tahu nih apakah Mobile Legends tuh ada nggak ya di Linux, saya nggak tahu nih. Nah, kalau kita bisa browsing aja coba. Ada nggak ini peruntukan untuk Linux? Biasanya kalau kita ini pakainya emulatornya atau nggak pakai mesin virtual yang kemarin kita belajar tuh. Jadi ada namanya aplikasi Wine, ya Wine kayak minuman ya, Wine aplikasi. Nah, aplikasi Wine untuk Linux. Nah, ini aplikasi Wine ini fungsinya kita bisa menjalankan aplikasi-aplikasi Windows yang ada di Linux. Kayak contoh kita mau jalanin Microsoft Office gitu. Walaupun di Linux ada LibreOffice, tapi saya masih senang pakai Office itu. Nah, ini bisa menggunakan aplikasi Wine ini. Jadi dia sebagai mesin virtualnya. Nah, mungkin si Mobile Legend gitu. Ada apa si Wine. Tapi kita baca dulu Wine-nya ini nge-support nggak untuk aplikasi-aplikasi itu. Nah, itu aja ya. Paling ya itu kalau di Linux apa ya yang konvensional gitu, yang game yang konvensional rata-rata belum ada kayaknya sih gitu. Tapi kita bisa baca-baca lah, kayaknya ada pasti bisa diakal-akalin biasanya gitu. Nah, ini kalau mau lihat game, kalau atau juga mungkin ada yang mau buat temanya game. Nah, ini kita bisa lihat. Saya belum tahu ya, ada nggak distro game ya, yang jadi buat kita referensi. Distro game Linux, ada nggak ya? Oh, ini ada nih kayaknya nih. Ada Fedora Game Spin. Nah, Spin. Nah, ini udah ada ya ternyata. Nah, ini kamu juga bisa jadikan dia referensi. Ini ada lagi Sparky Linux. Nah, gitu ya. Ya, jadi ini bisa jadikan sebagai referensi kalau kita mau meremastering si temanya game gitu. Nah, ini game-game Linux juga ada, cuman emang nggak sepopuler gamenya Windows ya, game-gamenya yang konvensional itu. Karena developernya terkadang developer game itu nggak apa ya, belum mau buat ke yang versi Linux-nya gitu. Jadi baru ada versi Windows-nya atau versi Mac OS-nya gitu, belum ada versi Linux-nya, mungkin seperti itu.
Tapi game-game Linux juga ada juga kok yang nge-develop game-game buat Linux gitu. Nah, ini coba kita lihat nih. Kumpulan daftar game Linux yang patut kamu coba. Nah, tuh, ini juga lumayan nih grafik card-nya. Nah, Battle of Warlord, Onyx. Nah, ini grafik card-nya udah lumayan lah. Oh, Dota 2 udah ada nih. Ya, berarti ada nih Dota 2 nih di Linux, untuk Linux. Bisa jalan berarti Dota 2 di Linux. Ada pre-chip. Wah, ini kayak apa, PUBG-nya atau CS ya, atau Strike-nya. Ah, ini nih, kayak CS nih. Ah, ini ada nih. Ya, jadi kita bisa lah tetap bermain game di Linux gitu. Atau kamu pengen buat distro game ya, ini keren malah ya kan. Banyak mungkin yang download nih, yang distro yang kamu buat nih. Oke, gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Ya, nanti untuk cara installnya ini nantilah di segmen yang nanti. Ya, tadi yang penting kita nanti saya buatkan videonya dulu. Gimana cara install. Ini juga nggak bisa sekaligus karena partnya banyak dan mungkin juga akan ketemu error. Nah, itu intinya jangan ini ya, jangan apa ya, apa jangan nyerah lah kalau ada error gitu. Kita bisa di browsing. Karena saya juga belum tentu nih errornya. Saya nggak ada error, kamu ada error, bisa aja terjadi gitu. Dan mungkin saya juga nggak bisa membantu. Nah, tapi itu ya kita harus cari tahu bareng-bareng aja gitu di internet gimana caranya ngebenerin itu error itu. Yang penting tahu konsepnya. Intinya konsepnya di sini nggak susah amat loh pakai UCK ini. Ya, karena memang dibuat udah buat untuk memudahkan. Intinya dia ada wadahnya, ada Ubuntu wadahnya. Ubuntu wadahnya itu nanti kita upload ISO-nya di Ubuntu wadah, nanti kita masuk ke dalam si UCK ini yang bisa ngebuka si ISO itu, kita masuk, nah baru kita bisa install apa-apain, nanti udah selesai, intinya kita tutup lagi itu si ISO-nya. Nah, kayak gitu, ini seperti itu. Paling yang tadi yang susah tuh kalau kita ngerubah desktop environment itu susah. Nah, kalau nambahin aplikasi, ngapus aplikasi ya gampang lah, nggak susah. Tuh. Kalau mau macam-macamin ya itu agak susah. Ya. Nah, ini kalau ini Pak, saat menginstal aplikasi yang diperlukan, ini kita nginstalin nih. Nah, terus kita ngapus sih. Ini kan ada game bawaan tuh, ada Mahjong, ada Sodaku, ya, Sudoku. Nah, ini kita hapus-hapusin gitu. Ya tergantung temanya gitu. Oh, saya temanya tema edukasi, ya nggak mungkin ada game misalnya. Ya udah saya hapusin semua game-game bawaan yang ada di Ubuntu. Bisa seperti itu. Ini ya cita rasa kalian lah. Ini saya tidak akan mendistract kalian. Kamu harus install ini ya, aplikasi ini enggak. Ini setelah kalian. Yang penting sesuai dengan temanya aja. Nah, ini ada error-error dikit lah. Nanti baca manualnya nih, saya kirim nanti di kampus, baca. Kamu juga boleh coba-coba dari sekarang untuk melakukan remastering. Ya, tadi secara konsep gitu tadi ya. Jadi ada wadahnya, kamu upload, nanti di situ kita bongkar. Nah, cara nguploadnya yang gampang, nanti kita akan install dulu si aplikasi Samba. Ya, jadi Sambanya itu buat menjembatani antara Linux-nya kita nih, Ubuntu-nya kita yang ada di VirtualBox dengan Windows kita. Ya, jadi kan atau boleh kalau mau gampang, mau cepet, kamu download aja langsung dari si Ubuntu-nya, dari Ubuntu wadahnya, si ISO-nya gitu. Kalau di rumahnya ada akses internet ya gitu. Bisa seperti itu. Metodenya gampang lah kalau untuk cuman masukin ISO ke dalam wadahnya si Ubuntu itu gitu. Boleh kita downloadnya di Windows dulu, kita nanti tinggal kita sharing dari Windows ke Linux atau langsung download di Linux-nya si ISO-nya. Bisa seperti itu. Yang penting spare-nya aja harus gedein. Nah, itu lagi nanti ketika proses instalasi kita mau naruh di mana gitu. Nah, jadi kalau saya sarankan di sini
Misalnya kamu buat 50 GB atau 60 GB lah, biar enak nih, 60 GB. Nah, ini kan ada partisi. Partisi yang pertama nih partisi untuk root, ya. Ini misalnya 20 GB. Nah, ini yang kedua, misalnya home. Nah, ini home ini nih yang akan kita jadikan dia wadahnya. Gitu. Nah, ini gedein. Misalnya ini kita kasih ya 35 atau 30 lah. Ya, 35 misalnya 35 GB. Nah, sisanya ya bisa pakai buat si swap itu, swap memory. Nah, misalnya ada 5 GB lagi ya, 5 GB lagi untuk swap memory. Oh, bukan 35 ya? Nah, benar ya. Gitu, seperti itu. Jadi nggak misalnya cuma ini doang root sama swap, tapi buatlah di home, buat lagi satu lagi partisi home, itu yang buat gedein ya. Gitu. Atau ini sebenarnya 10 GB juga ngangkat lah kalau root doang mah. Nah, sisanya ini digedein gitu boleh seperti itu. Ya, misalnya di sini dikasih 40 atau ini 50. Nah, ini sisanya swap memory gitu. Atau ini sisanya jadi 15. Nah, memori mah 2 aja ya kan. 2, ini berarti kita turunin 3 berarti. Nah, gitu. Ini kalau swap memory tergantung RAM-nya. Kalau RAM-nya gede ya RAM-nya dibuat kamu di sini 4 GB. Ya, ini kayak ini 4 GB. Ya, swap memori 1 GB cukup. Gitu. Oke, gitu ya. Nah, itu aja dulu ya penjelasan untuk apa namanya remastering. Nah, ini kita bisa ngerubah temps atau icon ya bisa begitu ya. Tapi kalau nggak pun ya nggak masalah. Saya nggak menuntut kalian untuk ini karena juga waktunya, projectnya juga nggak lama nih waktunya, spare waktunya. Yang penting saya pengen kalian ngerti, oh ternyata di Linux nih ya karena dia sifatnya open source ya kita bisa membuat OS sesuai dengan selera kita gitu. Nah, itu yang meaningnya ke situ. Ya, dan goalnya saya pengen sistem operasi lanjut ini menghasilkan sebuah produk gitu. Sama seperti bahasa pemrograman gitu, kuliah bahasa pemrograman. Oke, ada yang mau tanya dulu sebelum saya akhiri? Berarti itu kan kita kayak membuat produk hasil modifikasi gitu ya, Pak? Iya, bisa begitu. Ya, benar, semodifikasi. Tapi yang ini kita modifikasinya apa ya? Ya sebelum instalasi gitu. Biasanya kita modifikasi OS ketika ini si OS-nya udah diinstal, nah kita instalin tem, biasa gitu kan, kita instalin aplikasi-aplikasi. Nah, tapi yang sekarang kita akan lakukan adalah modifikasi sebelum si OS itu diinstal. Nah, itu bedanya. Ada lagi mau ditanya? Ada lagi? Nah, kalau nggak ada pertanyaan, nanti kalian tolong buatkanlah di Google Form yang hari ini ikut Zoom meeting, ya nanti di situ absen di situ ya. Gitu. Jadi ada selain absen nanti absen soal sama absen yang di situ. Nah, untuk soalnya paling nggak susah ya, karena ini masih pertemuan awal juga. Ini ya paling yang tadi itu ya karena kita ibaratnya pengen nge-remastering Ubuntu, berarti kita harus mengetahui Ubuntu, PDKT nih sama si Ubuntu nih. Ya, paling soalnya apa itu Ubuntu, sejarah Ubuntu, gitu. Terus ada bagian-bagian apa aja di Ubuntu, nah kayak gitu. Nah, kamu yang itu yang perlu kamu harus cari tahu, gitu. Ya, jadi intinya kalau kita sebelum remastering, masa kita nggak tahu dulu sih yang OS yang kita mau remastering itu seperti apa. Ya, walaupun tadi sekilas doang udah saya kasih tahu. Tapi nanti di soal yang sekarang nih, yang akan saya kasih soal ini, ya buat kalian lebih cari tahu lagi gitu si OS Ubuntu itu seperti apa. Gitu ya. Syukur-syukur kalian install juga. Nah, ini di laptop saya ini ada 2 OS juga nih. Atau kalau misalnya masih takut-takut di laptop,
ya boleh juga install di si VirtualBox dulu. Tuh. Ya, cari tahu tentang si Ubuntu itu. Nah, ini saya belum ada nih Ubuntu. Ya, saya pakai CentOS sama kali Linux. Nah, gitu ya. Oke, nggak ada pertanyaan lagi? Ada yang bingung nggak? Apa? Mungkin karena kita baru banget ya Pak, adalah kalau saya sendiri sih mungkin masih agak bingung sih Pak. Kira-kira bingung apa? Kira-kira aja. Mungkin Mungkin kan masih hasil sekilas. dari apa ya namanya, pengeditan dan outputnya sih Pak. Maksudnya gimana? Misalnya Hasilnya? nanti kita iya misalnya kita udah apa ya, ngebundle lagi nih ketika sudah di remaster gitu. Dan nanti hasilnya tuh bakal kemana? Bakal kemana apanya nih? File ISO-nya misalnya kita nggak Oh, remaster nih Pak. ya ke situ juga, ke wadahnya, ke wadah si Ubuntu itu. Ya, Ubuntu yang kita buat itu jadi wadahnya. Ya, nanti ya kita bisa arahkannya udah ke situ aja, ke home. Nanti atau kamu buat folder lagi, misalnya folder file jadi atau file finishing atau file launching lah namanya, launching. Jadi nanti ketika di ini lagi ya di finish ya di bundling nanti lari ke situ gitu. Nanti ini jadi ISO lagi. Tuh. Oh, oke Pak. Ya, ada lagi? Nah, ini enak lah, mau puasa enak lah nih daripada nggak jelas keluyuran ya kan. Ini ngabuburitnya nge-remastering OS. Wah, faidah sekali kan. Ada kamu nggak jelas ya kan. Nah, ini enak nih. Momennya enak. Gitu. Nge-remastering OS untuk ngabuburit lah. Ada lagi mau tanya? Yang perempuannya ngerti nggak? Yang ceweknya nih? Udah ya? Ada lagi ya? Ya. Apa? Nggak ada? Benar? Nggak ada? Udah ya? Nah, udah. Kalau nggak ada, apa lemes banget ya puasa? Nah, udahlah nggak apa-apa. Karena masih pertemuan pertama aja. Ini yang penting saya ngasih trigger aja nih. Di pertemuan ini ngasih trigger ke kalian. Ya, cari tahu dulu lah. PDKT dulu lah sama si Ubuntu ini seperti apa. Nah, kali aja suka kan gitu, sama si Ubuntu ini. Katanya lebih seru dibandingkan Windows. Ya kan bisa aja seperti itu kan. Karena memang di Ubuntu ini, kalau kamu pakai keseharian gitu, itu pun ya udah bisa gitu, udah bisa karena di situ ada Office sudah ada, nyetel video, nyetel musik udah ada gitu. Jadi bisa. Ya, dosen-dosen saya yang di S2 itu rata-rata udah pada pakai beralih ke Linux gitu. Karena ya satu virus saja kan nggak ada kalau Linux gitu. Jadi enak. Ya, cuman emang kendalanya kalau orang yang pengen ngegame, nah atau udah terbiasa pakai Photoshop, pakai nah, ya ada kan solusinya sebenarnya ada, cuman ya masalah kebiasaannya aja. Gitu. Oke ya, itu aja ya untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini jadi trigger buat kalian bisa mengenal lagi nih. Saya dulu salah satu anggota dari KPLI ya. KPLI itu komunitas pengguna Linux. Nah, dulu tugas kita ini waktu zaman saya kuliah tugas kita ini adalah mengedukasi ya supaya orang itu beralih lah gitu. Atau nggak sepenuhnya tergantung sama si Windows gitu. Dulu kan Windows ini kencang banget tuh ininya sweeping gitu. Jadi kalau sekarang mah Windows bajakan udah santai ya. Kalau dulu wah kencang banget gitu. Warnet ngeri kalau pakai Windows. Apalagi pemerintahan dulu yang kalau pakai bajakan tuh takut. Jadi kita dulu mengedukasi supaya orang ya kenal dulu lah sama Linux. Kalau udah kenal mungkin bisa terus pakai Linux. Karena dia enaknya open source. Ya walaupun open source juga masih banyak kekurangan tadi ya. Karena sifatnya komunitas banyak yang ditinggalin gitu aja. Senang buatnya doang gitu, senang ngumpul pertama doang gitu. Nah,
yang susah itu kan konsistensinya. Ngumpulin pertama gampang, yang berikutnya hilangan. Itulah kalau komunitas ya gitu. Kalau orang nongkrong kan juga gitu sama. Oke, itu aja. Nah, ini mungkin jadi awalan kalian untuk masuk ke dunia open source, karena nanti kerja pun itu ada juga kok yang pengguna software open source. Nggak semuanya proprietary, nggak semuanya software yang berbayar. Ini saya membuka gambaran kalian ada alternatif lain selain software yang sifatnya proprietary. Nah, ini ada software yang open source. Oke, terima kasih. Saya Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya. Iya.